Jadi istiqomah itu akan membawa kita kepada ridha Allah, berkah, surga. Itu. Jadi, nah ini mindset. Lebih gampang istiqomah atau tidak istiqomah? Mestinya. Lebih gampang istiqomah atau tidak istiqomah? Mestinya lebih gampang istiqomah, ya kan? Itu. Ya kan? Karena istiqomah yang akan mengantarkan kita ke tujuan. Sama seperti tadi itu. Kalau kita istiqomah terus lewat tol akan sampai ke Semarang. Tapi kalau lewat tol kemudian keluar, popok gitu, masuk lagi, keluar lagi, nggak nyampe-nyampe, bener nggak? Better education for better life. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6, udah 6 tahun di sini. Gimana, seneng nggak sekolah di Insan Lama? Seneng. Seneng juga. Ini kelas 6 juga? Oh, apa yang buat seneng kamu sekolah di Insan Lama? Seru gitu, kegiatannya banyak dan unik-unik. Oh gitu. Apa yang paling unik? Semisal kayak licem. Ya. Licem paling akhir pasti, yang Ya. paling seru. Iya. Nanti mau lanjut sekolah di mana? SMP SMP. IT Insan Tama. Oh iya? Semuanya? Ya. Ini juga? Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Oke. Ini dari mana asalnya? Kamu? Dari Bogor? Iya. Oh, ada yang dari luar kota? Nggak ada. Dari mana? Garut. Oh ya? Oh, namanya siapa? Nadia. Orang tua tinggal di Garut. Iya. Terus itu pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Pindah ke sini ngikuti kamu sekolah atau memang pindah ke sini? Itu kerja Oh, kerja. Iya, kerja di mana? di sini. Oh, di sini. Oke. Iya. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Ustadz Afan boleh nanya? Iya, iya. Ustadz, gimana sih kita bisa istiqomah beribadah, menjaga biasa solihah, baik di sekolah maupun di rumah, sama bukan di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan lainnya tuh, gimana Ustadz? Iya, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Nah, anak-anakku sekalian, ya itu pentingnya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana kita bisa istiqomah menjadi muslim yang baik, itu kan intinya ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Memang umumnya orang kalau di bulan Ramadan itu seperti ketaatan itu meningkat. Nanti selepas bulan Ramadan balik lagi yang semula rajin sholat jamaah di masjid nggak lagi ya, puasa hanya bulan Ramadan, setelah itu nggak lagi gitu. Memang ada kecenderungan kayak begitu. Nah, terus bagaimana supaya istiqomah? Yang pertama, kita harus punya istilahnya itu mindset. Apa itu mindset? Tahu nggak mindset? Pola pikir. Nah, pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar itu gini. Sebenarnya lebih gampang istiqomah atau tidak istiqomah? Sebelum dijawab, begini. Kita coba pikirkan. Kalau kita mau ke Semarang, ya, dari Bogor ke Semarang, lewatnya mana? Tol. Ya kan, tol sini terus ke Jakarta, habis dari Jakarta terus ke arah Cikampek, terus sampai lewat Brebes, kemudian Tegal, Pekalongan sampai ke Semarang lewat tol. Nah, kita tahu bahwa inilah jalan yang akan mengantarkan kita sampai ke tujuan, ke Semarang, ya kan? Gitu.
mau nggak tiba-tiba kita di stop lalu disuruh keluar tol, apalagi keluar terus suruh balik, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena nggak nyampe nanti, ya kan? Nggak nyampe. Nah itu, apalagi keluar suruh balik arah, lebih nggak nyampe lagi. Nah itu. Nah kira-kira istiqomah tidak istiqomah itu perumpamaan sederhananya kayak gitu. Kita ini kan ingin mendapatkan ridho Allah, itu dari ridho kita ingin mendapatkan berkah, ya di dunia, ganjaran di akhirat. Lalu di akhirat nanti kita berharap mendapatkan tempat terbaik. Di mana tempat terbaik di akhirat? Surga. Nggak ada tempat lain. Itu. Jadi istiqomah itu akan membawa kita kepada ridho Allah, berkah, surga. Itu. Jadi, ini mindset. Lebih gampang istiqomah atau tidak istiqomah? Mestinya. Lebih gampang istiqomah atau tidak istiqomah? Mestinya lebih gampang istiqomah, ya kan? Itu, ya kan? Karena istiqomah yang akan mengantarkan kita ke tujuan. Sama seperti tadi itu. Kalau kita istiqomah terus lewat tol akan sampai ke Semarang. Tapi kalau lewat tol kemudian keluar, popok gitu, masuk lagi, keluar lagi, nggak nyampe-nyampe, benar nggak? Ya kan? Gitu. Coba dipikir, lebih enak mana kita sholat terus dengan sholat sekali enggak sekali sholat, lebih enak mana? Sholat terus. Sekali jadi orang jujur, besok enggak jadi orang jujur, gimana? Enak nggak? Ya kan? Sekali jujur, kemudian besoknya nyuri, gimana? Enak kan? Itu. Jadi ini dulu yang paling penting, mindset, pola pikir. Selama ini ada banyak orang menganggap atau menilai bahwa istiqomah itu berat, ya kan? Benar kan? Gitu. Padahal sebenarnya kita harus punya pola pikir bahwa tidak istiqomah itu berat. Itu, ya kan seperti tadi itu. Jalan terus lewat tol ke Semarang itu ringan. Kalau sekali keluar, 2 kali keluar, itu yang berat. Nggak nyampe-nyampe nanti. Nah itu dulu yang harus kita punya mindset atau pola pikir bahwa istiqomah itu ringan, bukan berat. Itu satu mindset ya. Tadi kan bagaimana sih istiqomah. Terus yang kedua, kita harus ngerti bahwa ngerti mana itu yang harus diistiqomahi, mana yang tidak, ya kan? Ketika kita mau ke Semarang, kita harus ngerti jalannya kan? Oh ini yang mengantarkan kita ke Semarang. Kalau nggak ngerti, bagaimana kita akan terus melewati jalan itu? Atau kita ragu-ragu, sebentar ini bener nggak nih? Maka pertama harus dipastikan bahwa ini bener. Nah disitulah pentingnya ilmu, pentingnya sakofah, gitu, sakofah Islam. Jadi tidak mungkin orang itu bisa istiqomah kalau tidak berilmu, ya kan? Itu. Kamu kok gak sholat? Loh emang sholat itu harus dilakukan, gitu kan? Bener nggak? Iya kan? Kalau dia nggak ngerti kan ini. Pernah nggak lihat ada ibu-ibu pejabat, nggak usah kita sebut namanya ya, yang sekali tampak dia pakai kerudung, sekali enggak? Pernah lihat nggak? Pernah ya toh? Gitu. Itu istiqomah enggak? Enggak. Kalau istiqomah
Mestinya pakai kerudung terus, bener nggak? Nah, kenapa kok dia sekali pakai lalu sekali enggak? Nah, gitu. Pasti dia itu, nah pertanyaannya, dia ngerti nggak kalau pakai kerudung itu wajib? Belum tentu. Nah, itu kan. Kalau dia ngerti, mestinya dia tidak akan lepas. Wong itu wajib kok. Ya kan? Iya. Lah, kalau dia pakai, terus dasarnya apa itu dia pakai? Lalu ketika dia lepas, dasarnya apa dia lepas? Ya kan? Benar nggak? Nah, itu ilmu. Jadi untuk istiqomah itu kita harus ngerti. Harus ada ilmunya. Ilmu bahwa ini memang harus dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Itu yang kedua, ya. Disitulah Nabi mengatakan tolabul ilmi faridoh, ya kan, faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu faridoh, wajib. Kenapa wajib? Karena hanya dengan orang berilmu dia akan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kemudian setelah tahu mana benar mana salah, dia akan ngerti mana yang harus terus dilakukan, mana yang harus terus ditinggalkan. Dengan kata lain, istiqomah itu. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana supaya istiqomah? Lingkungan. Ya, lingkungan kita berada itu. Kamu sekolah di sini, lebih sering, atau begini, kamu sekolah di Insan Tama, pernah nggak ada yang ngajak nggak sholat? Atau jangan sholat, ada nggak? Nggak ada, ya kan nggak ada. Tapi kira-kira di luar sana ada nggak lingkungan yang udah nggak usah sholat nggak apa-apa, ada nggak kira-kira? Ah, itu. Coba bayangkan kalau kita ada di tempat itu. Mungkin kita sekali waktu, 2 kali itu masih bisa tahan. Tapi kalau terus-terusan, bisa saja kita kemudian terpengaruh, ya kan? Enggak apa-apa, cuma sekali ini, ya gitu kan. Sekali coba ini minum-minuman keras. Sekali-sekali coba narkoba. Hampir semua yang kena narkoba itu awalnya coba-coba. Gitu. Awalnya coba-coba. Coba-coba dari mana dia? Dari temennya. Kenapa kok dia akhirnya nyoba-nyoba? Karena dia punya teman itu, artinya dia ada di lingkungan itu. Kalau dia tidak ada di lingkungan yang kayak begitu, nggak akan ada yang ngajak nyoba-nyoba, kan? Seperti ini kan nggak ada yang, yuk kita sekali-sekali nggak usah sholat, nggak ada kan? Nah, jadi ini yang ke berapa? 3. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, nanti juga lingkungan kerja kalau kamu udah gede, ya. Ngerti korupsi nggak? Nah, korupsi itu bagus apa jelek? Jelek. Kenapa orang korupsi? Nah, di antaranya karena lingkungan yang korup, ya kan? Ya. Atasannya korup, teman kerjanya korup, bawahannya udah pak nggak apa-apa sekali-sekali, atasannya bapak juga korupsi, begitu, bener nggak? Benar. Ya kan? Nah itu lingkungan. Oke, itu yang ketiga kan? Keempat. 1 tadi mindset, pola pikir. Yang kedua ilmu. Yang ketiga lingkungan, ya kan? Kemudian sekarang yang keempat, apa itu? Yang keempat itu doa. Doa supaya kita ini terhindar dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya toh? Nah, itu. Kita ini bisa tergoda enggak?
Bisa. Bisa, kita manusia kan. Itu. Tergoda oleh siapa? Oleh setan. Setan itu ada berapa macam? Banyak. Berapa? Lebih dari satu paling. Ada 2 jenis setan. Nah, setan jin sama setan manusia. Oh iya, kan di Quran disebut sayatinul ins wal jin wal ins, sayatinul ins wal jin, sayatinul jin wal ins. Setan jin dan setan manusia. Gitu. Kalau setan jin katanya kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim udah pergi dia. Ya kalau setan manusia malah ngodain kita terus deket-deket gitu. Nah, makanya kita harus berdoa. Tahu nggak doa untuk kita bisa istiqomah? Ada yang tahu? Itu ada itu Nabi mengajarkan begini doanya. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, ya, tambatkanlah, kuatkanlah, perkokohlah hati kami ala dinika, di atas agamamu atau kepada agamamu dan kepada taat kepadamu. Nah itu ya. Gimana? Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu. Apa yang harus dilakukan untuk kita terhindar dari godaan setan? Apa yang harus dilakukan? Minta berlindung kepada Allah. Nah iya kan tadi sudah doa. Terus habis itu apa yang harus dilakukan? Ikhtiar. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau kamu berdoa begini, ya Allah hindarkanlah aku dari terkaman harimau. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ikhtiar. Nah, ya ikhtiarnya apa? Usir harimau kayak lari gitu. Apa? Harus menjauh dari harimau, bener nggak? Ya kan? Kan nggak masuk akal, kita udah doa, ya Allah lindungilah aku dari harimau, dia malah mendekat kepada harimau, ya terkam, gitu kan. Jadi harus menjauh dari harimau, artinya harus menjauh dari, kalau kita doa melindungi untuk terhindar dari godaan setan, ya harus jauh dari setan, menjauh dari setan, baik setan jin maupun setan manusia. Nah itu tadi kembali kepada lingkungan, ngerti nggak? Nah begitu. Nah, setidaknya 4 ini. Pola pikir yang benar, ilmu, kemudian lingkungan, doa. Ya kan? Itu. Terus satu lagi, istiqomah itu harus menjadi hidup kita. Nah, gitu. Harus menjadi warna dari hidup kita, istiqomah itu. Jadi cara istiqomah itu bagaimana? Ya istiqomah gitu. Gitu cara istiqomah ya istiqomah artinya ya harus kita menjalani semua yang diwajibkan, menjauhi yang dilarangkan. Kalau itu terus itu akhirnya lama-lama menjadi warna dari hidup kita. Kalau sudah warna dari hidup kita, kita akan merasa seperti ibarat kata itu kita ini selalu bersih. Ya, begitu tampak kotor di baju, risih nggak? Risih, ya kan? Kalau orang nggak pernah mandi, ada kotoran nempel di badannya, risih nggak? Enggak, wong dia nggak pernah mandi kok, nggak risih dia, bener nggak? Tapi kalau dia benar mandi lalu nampak kotoran badan, risih. Nah, sama juga begitu. Kalau kita ini udah biasa mengamalkan semua agama lalu menjadi warna hidup kita istiqomah, maka tidak istiqomah itu jadi risih. Nah, gitu. Kita udah biasa sholat itu. Kalau belum sholat rasanya ada yang kurang, ini apa sih ini? Ya kan? Iya. Bener nggak? Betul. Kamu rajin tilawah Quran nggak? Rajin. Nah, kalau udah biasa tilawah Quran, nggak tilawah, rasa aneh tidak? Ada. Aneh kan? Nah gitu. Begitu juga kalau udah puasa Senin Kemis, nggak puasa aneh. Itu kalau udah biasa sholat malam, nggak sholat malam, rasa aneh. Nah itu. Jadi resep istiqomah, ya istiqomah. Gitu. Tapi 4 tadi harus dilakukan.
Ya, di bulan Ramadan, terlebih justru di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena antara bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih mana-mana? Lebih lama mana? Di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 11 bulan, Ramadan cuma 1 bulan. Justru yang menentukan itu yang di luar bulan Ramadan. Gitu. Ya, gitu. Oke, paham? Paham tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Ayo, silakan. Coba lagi. Intinya itu kan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ingat kan tadi, ya kan? Nah, meneladani apa? Meneladani cara berkurbannya. Meneladani ketaatan kepada Allah, ya kan? Itu. Apapun perintah Allah, termasuk perintah untuk menyembelih anaknya, namanya siapa? Ismail sono ya, bukan Ismail sini. Itu kan apapun perintah Allah. Nabi Ibrahim tahu nggak bahwa nanti itu akan diganti dengan domba? Tahu nggak? Nggak tahu, nggak tahu. Kita tahu karena sudah jadi cerita kan. Tapi dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa kalau disembelih ya matilah itu. Tapi dia yakin bahwa tidak mungkin Allah mendolimi hambanya.